Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melinda Sulistiani, NPM 225423101. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Fungsi dan Prosedur Algoritma Pemrograman dalam Lingkungan Pendidikan. Kenapa saya memilih judul ini? Karena sesuai dengan materi yang saya ambil yaitu fungsi dan prosedur pemrograman. Dalam hal ini, saya mengaitkan pemrograman algoritma dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan pendidikan, di mana kita juga banyak mendapatkan pembelajarannya dari situ. Nah, pada dasarnya, algoritma sendiri merupakan urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Pada pembuatan program harus menggunakan tipe data yang sesuai. Contohnya seperti string untuk menulis kalimat, integer untuk bilangan bulat, floating point untuk bilangan pecahan, double floating point untuk bilangan pecahan yang digitnya lebih banyak, dan char untuk karakter satu huruf misalnya A, B, C, lalu ada boolean untuk menentukan true or false. Algoritma sendiri sangat penting dalam pemrograman coding ya, seperti halnya matematika sebagai contoh kecil. Matematika yang membutuhkan rumus untuk menyelesaikan perhitungan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan pengalian. Pada memprogram algoritma, tentu harus ada input, proses, dan output. Memiliki instruksi yang jelas, yang spesifik, dan punya stopping rules atau batas henti, titik hentinya ya. Jadi algoritma itu ada batas programnya. Merujuk dari dua jurnal acuan saya di sini, saya akan membuat program kalkulator sederhana yang tentunya tidak asing untuk mahasiswa. Oke, jadi kita langsung saja ke contoh program codingannya. Di sini mohon maaf karena program C++ di ininya saya SS karena tidak mendukung untuk terrecord. Jadi saya SS screenshot. Nah, langsung saja di sini adalah kalkulator sederhana yang saya buat. Kenapa saya buat program kalkulator sederhana? Karena saya merasa ini lebih mudah aja untuk dibuat dan kita juga sebelumnya udah belajar dan semua orang pasti bisa buat kalkulator sederhana. Nah, yang pertama-tama di sini pastinya ada header-nya. Header-nya itu hashtag include iostream using namespace std. Dan di sini untuk tipe datanya saya pakai integer, floating, dan char. Sini floatingnya yaitu saya buat A, B, dan C. Untuk variabelnya itu adalah hasil, dan caranya aritmatika. Kenapa di sini saya buat floatnya A, B, dan C? Jadi nanti biar pas di run itu dan di programnya juga bisa buat A plus B plus C atau 1 plus 2 plus 3 gitu. Dan lalu di sini ada si out kalkulator sederhana ini untuk judulnya biar lebih rapi aja pas di run. Lalu masuk ke program nilai perhitungannya. Yang pertama ada si out, memasukkan nilai pertama yaitu A. Lalu ada si hot pilihan operator. Di sini saya pakai operatornya plus, min, bagi, dan kali. Untuk si in-nya pasti aritmatika. Lalu selanjutnya ada si out, memasukkan nilai kedua yaitu B. Si out lagi untuk pemilihan operator. Yang ketiga yaitu si out, memasukkan nilai ketiga yaitu C. Sini masuk ke program nilai hasil perhitungan. Di sini ada untuk masuknya si out nilai hasil perhitungan, si out aritmatikanya A, B, dan C. Di sini saya menggunakan if else. Fungsinya itu untuk membaca operator yang digunakan itu apa saja, dan juga untuk menentukan benar dan salah,
Jadi pemilihannya itu harus sesuai dengan kondisi yang dibuat. Jadi uh, apa yang ditampilkan di sini itulah yang dipilih. Lalu di sini ada si out operator Anda salah, nanti kita akan lihat di run-nya. Lalu di sini ada si in get, si in.get itu gunanya supaya spasi dari karakter programnya itu terbaca, juga variabel yang digunakan dalam program ini bisa terbaca dan terinput. Balik lagi di sini setelah ada cout aritmatika A, B, dan C, di sini saya buat if aritmatika sama dengan plus, hasilnya sama dengan A plus B plus C. Untuk as if-nya aritmatika min, hasilnya A min B min C, dan begitu pun seterusnya. Langsung saja ke contoh run-nya. Jadi ini hasil run-nya yaitu pasti ada judulnya, yaitu kalkulator sederhana. Di sini ada memasukkan nilai pertama itu 10 nilainya contohnya. Terus pemilihan operatornya itu saya pilih min, nilai keduanya 5, operatornya lagi min, nilai ketiganya 2. Jadi hasil perhitungannya akan jadi 10 min 5 min 2 sama dengan 3. Dan di sini akan saya tunjukkan juga kekurangan atau program. Nah, ini contohnya. Jadi program ini hanya dibuat untuk bilangan bulat saja. Ini contohnya kalau saya buat koma semua, nah itu akan muncul kata-kata operator Anda salah, itu berarti programnya nggak jalan. Dan juga contoh lagi, misalkan dalam memasukkan nilai pertama itu 23,4. Nah, operatornya yaitu min, ya, nilai ketiganya itu 2. Jadi hasil hitungannya 23 min 4 min 2 sama dengan 17. Jadi angka koma di 23,4 ini, angka komanya itu tidak terbaca. Jadi 23 ini nilai pertamanya, 4 ini nilai keduanya, 2 ini nilai ketiganya. Jadi koma ini tidak terbaca. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.